Dari pembelajaran sebelumnya, kalian tentunya sudah memahami pengertian dari limit fungsi trigonometri dan cara menentukan nilai fungsi trigonometri dengan menggunakan tabel maupun grafik. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menentukan nilai dari limit dari sin X ditambah cos X untuk X mendekati Pi? Apakah nilainya akan sama apabila kita langsung menjumlahkan limit sin X untuk X mendekati Pi ditambah limit cos X untuk X mendekati Pi? Perlu diketahui bahwa nilai dari limit sin X untuk X mendekati Pi adalah 0. Sedangkan nilai dari limit cos X untuk X mendekati Pi adalah negatif 1. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan mengenai sifat limit pada fungsi trigonometri dalam pembelajaran ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sifat limit pada fungsi trigonometri, mari kita ingat kembali mengenai definisi dari limit fungsi trigonometri terlebih dahulu. Misalkan, f adalah sebuah fungsi trigonometri dengan domain bilangan real dan kodomain bilangan real, serta L dan C adalah anggota himpunan bilangan real yang ditulis sebagai berikut yang dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L. Jika dan hanya jika f, x mendekati L untuk semua x mendekati C. Limit fungsi trigonometri juga mempunyai sifat yang sama seperti limit fungsi secara umum, yaitu sebagai berikut. Limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L, jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sisi kiri sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sisi kanan sama dengan L, untuk fungsi fx adalah fungsi trigonometri. Nilai L adalah nilai dari limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C. Definisi limit fungsi trigonometri pada dasarnya diturunkan dari definisi dasar limit fungsi. Begitu juga untuk sifat-sifat fungsi trigonometri. Sifat-sifat pada fungsi trigonometri pada dasarnya diturunkan dari sifat-sifat limit fungsi. Artinya, sifat-sifat pada limit fungsi akan berlaku juga untuk limit fungsi trigonometri. Berikut diberikan sifat-sifat pada limit fungsi, kemudian diberikan contohnya untuk fungsi trigonometri pada tiap-tiap sifat. Misalnya, diberikan fungsi fx dan gx sebagai berikut. Trigonometri yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati C dengan C adalah suatu bilangan real. Kita misalkan juga untuk k adalah suatu bilangan real, dan n adalah suatu bilangan bulat. Sifat limit fungsi trigonometri yang akan berlaku adalah 7. Mari kita bahas ketujuh sifat tersebut satu persatu. Sifat pertama. Jika fx adalah fungsi konstan k dengan k adalah bilangan real, nilai limit fungsi untuk x mendekati C adalah k. Contoh, nilai dari limit 1 untuk x mendekati pi per 2 adalah 1. Hal ini disebabkan bilangan 1 pada limit 1 untuk x mendekati pi per 2 merupakan suatu fungsi konstan yang dapat kita tuliskan sebagai fx sama dengan 1. Dengan demikian, nilai limit dari fungsi konstan adalah bilangan itu sendiri untuk nilai x mendekati bilangan berapapun. Nilai limit tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit 1 untuk x mendekati pi per 2 sama dengan 1. Contoh ini terlihat bukan seperti limit fungsi trigonometri. Akan tetapi, sifat ini akan berguna pada kasus limit fungsi trigonometri seperti limit fungsi berikut. Limit 1 ditambah sin x untuk x mendekati pi per 2. Limit tersebut merupakan limit fungsi trigonometri karena memuat fungsi trigonometri sin x. Untuk menyelesaikan limit 1 ditambah sin x untuk x mendekati pi per 2 akan dibahas pada sifat berikutnya. Sifat kedua, jika fungsi fx sama dengan x,
nilai limit fungsi untuk X mendekati C adalah C. Contoh, nilai dari limit X untuk X mendekati Pi adalah Pi, sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Contoh ini terlihat bukan seperti limit fungsi trigonometri. Akan tetapi, sifat ini akan berguna pada kasus limit fungsi trigonometri seperti berikut. Limit X dikali cos X untuk X mendekati Pi. Limit tersebut merupakan limit fungsi trigonometri karena memuat fungsi trigonometri cos X. Untuk menyelesaikan limit X dikali cos X untuk X mendekati Pi akan dibahas pada sifat berikutnya. Sifat ketiga, limit K dikalikan fungsi fx untuk X mendekati C sama dengan K dikalikan dengan limit fungsi fx untuk X mendekati C dengan K adalah suatu konstanta. Contoh, tentukan nilai dari limit 2 dikali cos X untuk X mendekati Pi. Penyelesaian, dengan menggunakan sifat ketiga, akan berlaku limit 2 dikali cos X untuk X mendekati Pi sama dengan 2 dikali limit cos X untuk X mendekati Pi. Nilai limit cos X untuk X mendekati Pi sama dengan negatif 1. Hasilnya, 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi, nilai dari limit 2 dikali cos X untuk X mendekati Pi adalah negatif 2. Sifat keempat, limit fungsi fx dikalikan gx untuk X mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk X mendekati C dikalikan limit fungsi gx untuk X mendekati C. Contoh, tentukanlah nilai limit berikut. Limit 2 dikali cos X dikali sin X untuk X mendekati Pi. Limit X dikali cos X untuk X mendekati Pi. Penyelesaian, dengan menggunakan sifat keempat, akan berlaku limit 2 dikali cos X dikali sin X untuk X mendekati Pi sama dengan 2 dikali limit cos X dikali sin X untuk X mendekati Pi. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat keempat, akan berlaku limit cos X dikali sin X untuk X mendekati Pi sama dengan limit cos X untuk X mendekati Pi dikali limit sin X untuk X mendekati Pi. Limit cos X untuk X mendekati Pi sama dengan negatif 1. Sedangkan limit sin X untuk X mendekati Pi sama dengan 0. Hasilnya, 2 dikali negatif 1 dikali 0 sama dengan 0. Jadi, nilai dari limit 2 dikali cos X dikali sin X untuk X mendekati Pi adalah 0. Dengan menggunakan sifat keempat, akan berlaku limit X dikali cos X untuk X mendekati Pi sama dengan limit X untuk X mendekati Pi dikali limit cos X untuk X mendekati Pi. Limit X untuk X mendekati Pi sama dengan Pi berdasarkan sifat kedua, sedangkan nilai limit cos X untuk X mendekati Pi sama dengan negatif 1. Hasilnya sama dengan negatif Pi. Jadi, nilai dari limit X dikali cos X untuk X mendekati Pi adalah negatif Pi. Sifat kelima, limit fungsi fx ditambah atau dikurang gx untuk X mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk X mendekati C ditambah atau dikurang limit fungsi gx untuk X mendekati C. Sifat kelima tersebut dapat kita tuliskan secara terpisah sebagai berikut. Limit fungsi fx ditambah gx untuk X mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk X mendekati C ditambah limit fungsi gx untuk X mendekati C. Limit fungsi fx dikurang gx untuk X mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk X mendekati C dikurang limit fungsi gx untuk X mendekati C. Contoh, tentukan nilai limit berikut. Limit dari 1 ditambah sin X untuk X mendekati Pi per 2
limit dari cos X dikurang tan X untuk X mendekati 0. Penyelesaian. Dengan menggunakan sifat kelima, akan berlaku limit dari 1 ditambah sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan limit 1 untuk X mendekati pi per 2 ditambah limit sin X untuk X mendekati pi per 2. Limit 1 untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1, sedangkan limit sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1. Hasilnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, nilai limit dari 1 ditambah sin X untuk X mendekati pi per 2 adalah 2. Dengan menggunakan sifat kelima, akan berlaku limit dari cos X dikurang tan X untuk X mendekati 0 sama dengan limit cos X untuk X mendekati 0 dikurang limit tan X untuk X mendekati 0. Limit cos X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, sedangkan limit tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 0. Hasilnya, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi, nilai dari limit dari cos X dikurang tan X untuk X mendekati 0 adalah 1. Sifat keenam, limit dari fungsi f(x) dibagi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dibagi limit fungsi gx untuk x mendekati c dengan gx tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan nilai dari limit dari sin x dibagi cos x untuk x mendekati pi. Penyelesaian, dengan menggunakan sifat keenam, akan berlaku limit dari sin X dibagi cos X untuk X mendekati pi sama dengan limit sin X untuk X mendekati pi dibagi limit cos X untuk X mendekati pi. Limit sin X untuk X mendekati pi sama dengan 0, sedangkan limit cos X untuk X mendekati pi sama dengan negatif 1. Hasilnya, 0 per negatif 1 sama dengan 0. Jadi, nilai dari limit dari sin X dibagi cos X untuk X mendekati pi adalah 0. Sifat ketujuh. Limit dari fungsi f(x) pangkat n untuk X mendekati c sama dengan limit fungsi f(x) untuk X mendekati c dipangkatkan dengan n adalah bilangan bulat positif. Contoh, tentukan nilai limit dari cos X pangkat 2 untuk X mendekati 0. Penyelesaian, dengan menggunakan sifat ketujuh, akan berlaku limit dari cos X pangkat 2 untuk X mendekati 0 sama dengan limit dari cos X untuk X mendekati 0 dipangkatkan 2. Limit dari cos X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Hasilnya, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi, nilai dari limit dari cos X pangkat 2 untuk X mendekati 0 adalah 1. Berdasarkan 7 sifat yang telah kita pelajari, kita dapat menyelesaikan permasalahan di awal sebagai berikut. Diketahui bahwa nilai dari limit sin X untuk X mendekati pi adalah 0. Sedangkan nilai limit cos X untuk X mendekati pi adalah negatif 1. Nilai limit dari sin X ditambah cos X untuk X mendekati pi adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan sifat kelima, akan berlaku limit dari sin X ditambah cos X untuk X mendekati pi sama dengan limit sin X untuk X mendekati pi ditambah limit cos X untuk X mendekati pi. Limit sin X untuk X mendekati pi sama dengan 0, sedangkan limit cos X untuk X mendekati pi sama dengan negatif 1. Hasilnya, 0 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi, nilai dari limit dari sin X ditambah cos X untuk X mendekati pi adalah negatif 1. Dapat diperhatikan bahwa nilai dari limit dari sin X ditambah cos X untuk X mendekati pi akan mempunyai nilai yang sama apabila kita langsung menjumlahkan limit sin X untuk X mendekati pi dengan limit cos X untuk X mendekati pi, yaitu limit sin X untuk X mendekati pi ditambah limit cos X untuk X mendekati pi.
Selanjutnya, bagaimana dengan nilai dari limit dari sin X pangkat 2 per tan X untuk X mendekati 0 dan limit dari X per sin X untuk X mendekati 0? Kita akan menentukan nilai tiap-tiap limit tersebut sebagai berikut. Untuk limit dari sin X pangkat 2 per tan X untuk X mendekati 0 dengan menggunakan sifat ke-6, akan berlaku limit dari sin X pangkat 2 per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan limit sin X pangkat 2 untuk X mendekati 0 per limit tan X untuk X mendekati 0. Berdasarkan sifat limit sin X pangkat 2 untuk X mendekati 0 sama dengan limit sin X untuk X mendekati 0 dipangkatkan 2. Limit sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 0, sedangkan limit tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0 per 0. Dapat diperhatikan bahwa nilai dari limit dari sin X pangkat 2 per tan X untuk X mendekati 0 adalah 0 per 0. Apabila suatu limit mempunyai nilai 0 per 0, limit fungsi tersebut mempunyai nilai tak tentu. Jadi, nilai limit dari sin X pangkat 2 per tan X untuk X mendekati 0 adalah tak tentu. Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa limit fungsi trigonometri dapat memiliki nilai tak tentu. Untuk limit dari X per sin X untuk X mendekati 0, dengan menggunakan sifat ke-6, akan berlaku limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan limit X untuk X mendekati 0 per limit sin X untuk X mendekati 0. Limit X untuk X mendekati 0 sama dengan 0, sedangkan limit sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0 per 0. Dapat diperhatikan bahwa nilai limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 juga 0 per 0. Namun, sebenarnya, nilai limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, bukan 0 per 0. Mengapa demikian? Untuk membuktikan hal tersebut, kita akan membahasnya pada pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas nilai limit dari X per sin X untuk X mendekati 0, limit dari sin X per X untuk X mendekati 0, limit dari X per tan X untuk X mendekati 0, dan limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 adalah 1, bukan tak tentu. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, sifat-sifat pada fungsi trigonometri pada dasarnya diturunkan dari sifat-sifat limit fungsi. Artinya, sifat-sifat pada limit fungsi akan berlaku untuk limit fungsi trigonometri. Kedua, sifat-sifat pada fungsi trigonometri yang telah kita pelajari adalah 7, yaitu sebagai berikut. Ketiga, limit fungsi trigonometri dapat memiliki nilai tak tentu apabila limit fungsi trigonometri mempunyai nilai 0 per 0.